Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 439, Busur Raja Naga. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan seluruh ruangan bergetar hebat. Pertarungan sudah dimulai. An Feng merasakan suara itu dan mulai menghitung. 1 tarikan napas, 2. Tak lama kemudian, 10 tarikan napas waktu berlalu dan ruang rahasia itu menjadi sunyi. Sepertinya dia berhasil, kata An Feng sambil tersenyum tipis. Jian Wushuang tampak pucat sambil terengah-engah. Sang pejuang boneka telah kembali ke tengah ruang rahasia dan menutup matanya. Sungguh kuat. Jian Wushuang mendesah dalam hati. Meski 10 napas waktu adalah sesuatu yang sementara, Jian Wushuang tetap merasa bahwa ia baru saja mengalami pertarungan besar. Kekuatan Saint Realm miliknya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan tempur di level penguasa. Untungnya, ia hanya harus bertarung dengan seorang pejuang boneka yang kemampuan menyerangnya tidak rumit. Karena itu, ia mampu bertahan selama 10 tarikan napas. Kalau dia harus bertarung dengan penguasa sungguhan, dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan selama 10 napas waktu. Jian Wushuang perlahan berjalan menuju cincin interspasial yang ditempatkan di ujung ruangan. Berdiri di depan cincin itu, dia ragu-ragu sejenak. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah cincin yang dikelilingi oleh energi abu-abu. Ia langsung merasakan sesuatu. Ia tidak tahu apa itu, tetapi tanpa sadar ia menggenggamnya dan menarik tangannya. Seberkas cahaya emas mengikuti tangannya keluar dari area energi abu-abu. Ini. Jian Wushuang menatap benda di tangannya dengan sedikit keheranan. Itu adalah busur panjang emas dengan anak panah emas yang tajam. Sebuah busur. Jian Wushuang sedikit mengernyit, tetapi dia segera merasakan bahwa itu adalah busur panjang yang luar biasa. Busur itu ditutupi dengan banyak retakan misterius, dan hampir tampak seperti hidup. Jian Wushuang memegang busur panjang itu dan terasa seperti beratnya ribuan kilogram. Ujung panah emas yang tajam itu juga membuatnya takut. Biar aku yang mengikatnya dulu. Jian Wushuang segera menggunakan darahnya untuk mengikatnya pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia merasakan aliran informasi mengalir deras ke dalam pikirannya. Senjata ajaib tingkat 1, Busur Raja Naga. Jian Wushuang linglung. Kelas 1. Senjata ajaib tingkat 1. Jian Wushuang benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa harta karun di cincin interspatial ini pastilah menakjubkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan seberuntung itu hingga menerima senjata ajaib tingkat 1. Senjata sihir tingkat 1 jarang ditemukan, bahkan di Tanah Suci. Di dalam gudang harta karun Markis Piaoxue, terdapat kurang dari 10 senjata sihir tingkat pertama. Selain itu, semuanya adalah pedang panjang, atau kapak raksasa, yang biasanya merupakan senjata agresif. Tidak ada senjata sihir tingkat pertama yang mirip dengan busur ini yang dapat ditemukan di sana. Tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk memahami betapa kuatnya busur Raja Naga itu. Busur Raja Naga dibuat dari naga darah iblis pada tingkat penguasa. Badan busur dan tali busur dibuat dengan menggunakan tulang terkerasnya dan uratnya. Anak panah emas tajam, yang dikenal sebagai anak panah Raja Naga, sebenarnya adalah tanduk paling tajam pada naga darah iblis. Busur Raja Naga diciptakan menggunakan 3 bagian paling berharga dari naga darah iblis. Senjata sihir tingkat pertama, bagaimana dengan kekuatannya? Jian Wushuang berpikir dengan sedikit harapan. Kemudian dia mulai menguji busur di dalam ruang rahasia. Dia mencengkeram tali busur dengan tangan kanannya dan menariknya kembali dengan kekuatan penuh. Berdengung. Begitu dia mulai menarik tali busur, kekuatan spiritualnya yang dahsyat dengan cepat menyerbu ke arah busur, tetapi dia hanya dapat menarik 10% dari tarikan penuh. Fiuh. Jian Wushuang menghembuskan napas. Lalu perlahan-lahan dia menurunkan busur Raja Naga. Itu layak menjadi senjata sihir kelas 1. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hanya bisa menangani 10% dari full draw. Jian Wushuang mendesah dalam hati. Dia tidak dapat memperlihatkan kekuatannya secara penuh. Namun, dia merasakan kekuatannya yang mengerikan saat menarik busur itu. Lebih jauh lagi, dia tidak menggunakan panah Raja Naga. Bagus sekali. Jian Wushuang merasa senang dalam hati. Kemudian sebuah ide terlintas di benaknya. Ia segera membalikkan tangannya dan sebuah botol giok transparan muncul. Ia membukanya dan membiarkan sedikit cairan putih mengalir keluar. Cairan putih itu adalah racun yang diperoleh Jian Wushuang dari pemurnian racun jantung es. Racun jantung es adalah racun paling menakutkan yang pernah dilihat Jian Wushuang. Kini racun itu mengalir menuju anak panah Raja Naga, di mana ia dengan cepat menyatu dengan ujung anak panah itu. Setelah itu, ujung panah emas menjadi sangat putih, yang akan membuat orang-orang ketakutan. Jian Wushuang tertawa. Bahkan seorang bangsawan pun tidak akan mampu membersihkan racun dari tubuhnya jika anak panah ini menusuk kulitnya.
Pikir Jian Wushuang dengan sekilas pandangan licik di matanya. Sebagai senjata sihir tingkat 1, busur Raja Naga yang dipadukan dengan anak panah Raja Naga lebih dari cukup kuat. Dengan bantuan racun jantung es, ia dapat menimbulkan rasa takut pada hati bangsawan manapun. Mulai sekarang, aku punya satu kartu truf yang mengerikan lagi. Jian Wushuang dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah dia tenang, dia meninggalkan ruang rahasia itu. Pak An Feng, yang telah menunggu di luar, berjalan mendekat dan berkata, sepertinya kamu sangat puas dengan harta yang kamu terima. Ya, lumayan, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum tipis, namun sebenarnya dia merasa cukup puas di dalam hatinya. Tolong bawa aku ke tempat itu pada kesempatan kedua, kata Jian Wushuang. Oke. An Feng memimpin jalan dan mereka dengan cepat tiba di istana samping. Istana itu luas dan tanpa hiasan apapun. Hanya ada kolam petir, dengan sejumlah besar petir ungu, yang ditempatkan di tengah area tersebut. Meski dia berdiri jauh dari kolam, Jian Wushuang tetap merasakan petir itu mengerikan. Tuan, ini adalah kesempatan kedua yang ditinggalkan Markis Beimo, kolam petir universal.